Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, berikanlah salam yang sempurna untuk Nabi Muhammad. Kemudian apa? Nabi Muhammad ini disifati Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesusahan-kesusahan. Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesulitan-kesulitan hidup. Nabi Muhammad lah yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Nabi Muhammad lah yang bisa menjadikan kita mendapatkan semua harapan-harapan yang kita pernah mohonkan. Termasuk Nabi Muhammad lah yang memberikan husnul khotimah bagi seseorang. Nabi Muhammad lah yustasqa al-ghamam. Nabi Muhammad yang bisa menurunkan hujan. Ya. Maka Bapak Ibu, kira-kira lafaz ini benar atau tidak? Disinilah letak kekeliruannya. Kalau Anda mengatakan bahwa sholawat nariyah itu syirik, berarti Anda menuduh banyak ulama yang terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan Syekh Mufti Mesir yang bernama Syekh Ali Jum'ah, itu beliau pernah menukil bahwa beliau mendapatkan sanad sholawat nariyah ini dari guru beliau yang bernama Syekh Abdullah Al-Ghummar sampai pengarang sholawat nariyah, yaitu Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghrib atau Maruku. Jadi intinya sholawat nariyah itu sholawat yang dikarang oleh ulama Maghrib, ulama Maroko yang sangat masyhur ketauhidannya. Bagaimana mungkin seorang ulama masyhur ketauhidannya bisa terjerumus dalam kesyirikan? Kan lucu. Bahkan Mufti Mesir sekaligus Syekh Ali Jum'ah pun pengamal. Di Indonesia jutaan para ulama mengamalkan sholawat nariyah. Jadi begini, kalau orang yang mengatakan sholawat nariyah itu syirik, satu, karena mereka menganggap bahwa para pengamal dianggap tidak mengerti prinsip-prinsip tauhid. Yo jenenge ulama yo mesti ngerti leh kan kedudukan antara al-khaliq wal makhluk, kedudukan antara sang pencipta dengan makhluk. Allah sang pemberi manfaat dan madarat. Rasulullah adalah orang yang mulia yang kita takzimkan. Jadi orang yang mengamalkan sholawat nariyah tidak mungkin menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. Catat itu satu. Yang kedua, pengarangnya seakan-akan ceroboh. Ceroboh bagaimana? Menjadikan redaksi itu masuk ke dalam jurang kesyirikan. Padahal ini kemungkinannya sangat kecil. Wong yang mengarang itu seorang ulama yang masyhur, namanya Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi. Bagaimana mungkin seorang ulama yang kemasyhuran tauhidnya dipertanyakan redaksinya yang salah? Yang ketiga kemungkinannya para penuduhnya yang ceroboh, para penuduh yang mengatakan bahwa pengamal sholawat nariyah jatuh dalam kesyirikan itu mereka tidak memahami dan mencermati redaksinya. Ada 4 bahasa. Jadi sholawat nariyah itu seperti ini: Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu. Ini yang dibahas, alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Yang ketiga wa tuqdu bihil hawaiju. Yang keempat wa tunalu bihir raghaibu. Ya. Seakan-akan tanhallu bihil uqadu, Rasulullah Muhammad yang melepaskan ikatan-ikatan atau santet-santet itu. Wa tanfariju bihil kurabu, Rasulullah yang melepaskan sesuatu yang asalnya sulit menjadi mudah. Wa tuqdu bihil hawaiju, Rasulullah yang mengabulkan hajat-hajat. Wa tunalu bihir raghaibu, dan Rasulullah yang menjadikan impian-impian, keinginan-keinginan kita itu terpenuhi. Seakan-akan kedudukan Rasulullah menjadi Tuhan. Ini kamu harus belajar sorop lagi kan, kalau memahaminya seperti itu. Belajar sorop dari Padangan itu ada, Amsalatu Tasrifiyah dari Jombang itu ada, kitab-kitab yang dasar lah. Coba kita pahami satu persatu bahasanya ya, biar tidak salah paham. Yang pertama, tanhallu bihil uqadu. Tanhallu itu fi'il mudhari' Kang, fi'il mudhari' sing anut wazan ing fa'ala yang fa'ilu. In halla yanhallu. Lah, wazan in fa'ala itu punya faedah limutawa'atil fi'li, punya faedah dampak dari sebuah pekerjaan yang sudah terjadi. Contoh,
Kasartu az-zujaja fangkasarot. Kasartu az-zujaja, aku memecahkan kaca, fangkasarot, maka pecahlah kaca itu. Pelaku kasartu itu fa'ilnya itu tuh saya. Ingkasarot itu dampak. Kalau ada lafatan halu bihil uqadu, tak contohkan halallahul uqada. Allah melepaskan ikatan-ikatan. Santet-santet Allah yang melepaskan, fan halat, maka terlepaslah ikatan itu. Jadi kalau ada wazan infa'ala itu faedahnya mutawa'ah. Berarti tanhalu bihil uqadu itu bukan Rasulullah yang melepaskan, tapi Allah yang melepaskan ikatan. Adapun bihi itu sebagai huruf tawassul, penyambung, paham nggak? Berarti yang melepaskan adalah Allah, Rasulullah adalah tawassul, bukan pelaku subjek. Wong anut wazan apa? Infa'ala. Infa'ala itu faedahnya apa? Faedahnya limutawa'atil fi'li. Jadi asalnya halallahul uqada fanhalat, akhirnya terus diredaksikan tanhallu bihil uqadu. Syekh Ahmad At-Tazi itu orang alim dari Maroko, alim tauhid, alim lughat. Nggak mungkin meredaksikan Rasulullah yang nggak mungkin. Makanya wazannya pakai apa? Infa'ala. Kemudian watang fariju bihil kurobu. Tang fariju itu anut wazan sama, infa'ala, yang fa'ilu. Faedahnya apa? Limutawa'atil fi'li. Kalau limutawa'atil fi'li itu berarti yang melepaskan kesulitan itu bukan Rasulullah, tapi Allah sebagai khalik, Rasulullah sebagai makhluk yang dimuliakan, yang disebut dengan wasilah. Asale ing farajallahu al-kuroba, jadi fang farojat. Paham kan? Jadi limutawa'atil fi'li. Lah terus wa tuqda bihil hawaiju. Makane nganggo majhul Kang, tuqda itu fi'il mudhari' sing mabni majhul. Mabni majhul itu fa'ilnya dirahasiakan, disamarkan. Kenapa fa'ilnya disamarkan? Karena sudah sangat maklum bahwa yang bisa mengabulkan hajat-hajat itu adalah Allah. Fi'il-fi'il yang dimabnikan majhul itu karena sangat maklum siapa subjeknya. Sama waktu dobil hawa ijat wa tunalu biraghaib. Pakai majhul lagi. Kalau fi'ilnya majhul, mudhari'nya majhul, itu berarti fa'ilnya sudah maklum, sudah sangat diketahui. Jadi tolong teman-teman yang mengatakan bahwa pengamal sholawat nariyah itu syirik, jangan ceroboh. Belajar sorok dulu, faedahnya apa, redaksinya bagaimana, dicermati. Jangan mudah mensyirikkanlah kalau tidak ngerti. Kalau Anda mensyirikkan sholawat nariyah, berapa juta ulama yang terpadal ulama-ulama, saya pengamal sholawat nariyah dan saya paham betul isinya, bahwa kedudukan Rasulullah itu makhluk, Allah itu sang khalik. Jadi faedah dari infa'ala itu limutawa'atil fi'li, dampak dari sebuah pekerjaan yang sudah terjadi. Allah yang melepaskan ikatan sihir, Rasulullah sebagai wasilah yang kita muliakan. Allah yang mengabulkan segala doa, yang menghentikan sebuah kesulitan, Rasulullah sebagai wasilah. Jadi gini, teman-teman yang mensyirikkan sholawat nariyah harus memahami bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu memiliki logika khas yang berbeda. Masing-masing punya logika khasnya. Makanya menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tanpa memahami bentuk bakunya akan melahirkan pemahaman yang salah. Makanya kenapa tak jelaskan tentang sorofnya, agar kita tahu bentuk baku bahasa itu, sehingga kita menerjemahkannya menjadi benar. Kalau Anda menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tanpa menggunakan kata baku yang benar, tanpa menggunakan meneliti struktur bakunya, maka Anda akan terjerumus kepada pemahaman yang salah. Hati-hati.